Shalom adik-adik Tuhan, apa kabar? Semoga adik-adik Tuhan sehat selalu ya. Dan adik-adik, siapa yang udah semangat nih untuk beribadah hari ini? Yang sudah bersemangat, tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yes, sus, yes. Anak Jovikit, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Adik-adik, mari kita ke pujian setinggi-tinggi langit. Adik-adik, mari kita berdiri dan angkat tangan kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita angkat pujian sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay. Udah masih bersemangat adik-adik Tuhan? Masih dong ya. Oke, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita nyanyikan, mari angkat pujian oleh karena Quran Tuhan. Adik-adik, mari kita renungkan betapa indahnya kasih Yesus. Adik-adik, jangan lihat kanan kiri lagi, mari kita untuk Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
Oleh karena itu, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, oh, oh. Selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, mari kita menundukkan semua setiap pujian ini. Jesus Lord, oleh karena kemurahan Tuhan, Kau begitu ajaib Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ku angkat tangan untuk memujimu Tuhan. Oh, oh, You are my Savior. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah Yesusku. Terima kasih Tuhan.
semua dalam keadaan sukacita dan semua keadaan sehat. Amin. Hei, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah Joyful Kid. Tadi kita sudah dengar memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, bersorak buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Boleh sama-sama berdiri, kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti doa kayu ini bersama-sama di rumah kalian ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami kepadamu. Hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami. Sekalipun kami ibadah di rumah Tuhan, kami mau tetap semangat, kami mau tetap sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Kami sudah bernyanyi bagimu, dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Tuhan tolong kami, supaya kami serius dalam kami mendengar firman-Mu. Terlebih kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali ada di kasih Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. 1 minggu ya kita gak jumpa. Dan hari ini biar kita semua bersemangat menyambut pemberitaan firman Tuhan. Suatu hari Andi tidur terlalu larut malam. Tiba-tiba tidak jam udah klok, klok, klok. Ternyata sudah jam 11 malam. Wah, waktunya sudah buat istirahat. Jam berapa dari kalau bobo? Jam 9 ya, paling malam ya. Itu udah paling malam. Andi tiba-tiba harus tidur hari itu jam 11 malam. Wah, terlalu malam sekali tidurnya. Kenapa? Tahu gak sebabnya kenapa si Andi itu tidur sampai jam 11 malam? Ternyata dia lagi bikin PR matematika. Ada 20 soal. Dia bikin PR-nya gak selesai-selesai. Sampai jam malam belum selesai PR. Akhirnya mau tak mau, kan sudah jam 11 malam, dia sudah ngantuk. Matanya udah begini sampai ini. Siapa di sini pernah bobo malam-malam? Boleh kak, bobo malam-malam, kan besok aku libur. Oke, kalau besok libur gak apa-apa. Tapi kalau besok sekolah gak boleh tidur malam-malam. Sekalipun sekarang kalian masih sekolah dari rumah secara online, bukan berarti kalian boleh bobo sampai malam-malam. Jam 12 lah baru tidur. No. Itu mengganggu istirahat kamu. Dan juga gak boleh anak-anak kecil bobo malam-malam. Mau ngapain coba? Kan kita bukan petugas keamanan yang melek sampai malam-malam. Nah, si Andi ini akhirnya tidur jam 11 malam. Udah lelah bikin PR-nya. Akhirnya dia tertidur. Dan besok pagi dia bangun, kondisinya nggak segar tubuhnya, letoy, lemes. Tapi mau nggak mau mesti bangun dan harus pergi ke sekolah. Saat itu belum masa pandemik, jadi masih pergi ke sekolah. Jam berapa dulu kalian sebelum pandemik pergi ke sekolah? Ada yang masuk sekolah setengah 7, ada yang masuk sekolah 6.45, ada yang masuk sekolah jam 7. Pasti kita pagi-pagi sudah bergegas-gegas untuk bangun berangkat ke sekolah. Nah, nanti berangkat ke sekolah, masuk kelas seperti biasa, bunyi bel, bunyi bel sekolah, masuklah dia ke kelas. Waktu di kelas, waktu seorang guru menerangin lagi ngasih tugas nih sama murid-murid, si Andi ternyata posisinya dalam posisi ngantuk. Ternyata dia tertidur di kelas adik-adik, tidak menyimak apa yang gurunya sedang jelaskan. Siapa yang pernah tertidur di kelas? Gak ada ya. Anak Joyful gak ada ya. Semuanya di kelas begini ya, menyimak pelajaran dari bu guru, pak guru. Tiba-tiba si bapak guru yang lagi jelaskan pelajaran melihat si Andi yang lagi tertidur dan ngolong. Bapak guru itu datang menghampiri dia. Andi, kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu lelah sekali, kamu ngantuk? Andi cerita, iya pak, tadi malam aku tidur jam 11 malam, karena aku masih buat PR.
Kira-kira boleh gak kita bobo di kelas? Bukan tempatnya bobo di kelas. Kalau mau bobo di mana? Di kamar kita. Nah, apa yang pernah dialami Andi pernah juga dialami oleh seseorang. Suatu hari Paulus, salah seorang rasul dalam firman Tuhan, sedang mengajar. Kita lihat yuk, kita baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Kita baca yuk bersama-sama. Adik-adik semuanya ambil Alkitabnya. Boleh dilihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Kita akan baca secara bersama-sama. Semuanya sudah pegang Alkitabnya? Ya, bersama-sama berdiri kita baca firman Tuhan ini. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana mereka berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikius duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda ini tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa terhibur. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini kita dapat satu cerita. Seorang pria yang lagi mendengarkan pengajaran tiba-tiba ngantuk. Yang jadi masalah adalah posisi dia bukan di tempat yang harusnya dia tidur. Di mana dia terduduk? Dia duduk di jendela. Kayu ini mau tanya sama kalian, jendela fungsinya buat apa? Buat keluar masuknya sirkulasi udara. Buat beli tempat duduk gak? Bukan tempat duduk, apalagi tempat bobo. Salah banget. Bener gak dari? Ada bobo di jendela. Kayu ini sih nggak mau, nggak muat badan kayu ini gede gini kan, nggak kuat jendelanya, bisa roboh. Nah, si Eutikus ini tertidur. Kenapa? Karena dia mendengarkan ceramah dari Paulus yang dianggapnya udah terlalu lama, panjang banget sini orang ngomongnya. Adik-adik pernah gitu gak? Kayu ini lama amat sih cerita sekolah minggunya. Kak Dona lama amat sih cerita sekolah minggunya. Kok gak selesai-selesai sih? Aku kan ngantuk. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Kita kan ibadah jam 8 pagi, masih seger, nggak ngantuk dong. Nah, Eutikus ini ternyata kelelahan dan dia duduk di jendela, tempat yang harusnya bukan buat dia duduk. Dia tertidur saat Rasul Paulus sedang mengobrol dengan murid-muridnya, mengajari firman Tuhan. Dia anggap Paulus kelamaan ngomongnya ini sampai larut malam, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan sampai fajar menyingsing. Artinya apa? Sampai pagi matahari terbenam, Paulus masih ngomong terus. Kak, apa dia nggak capek ya? Ya, kali ini nggak tahu ya capek apa enggaknya, tapi karena dia bersemangat, Rasul Paulus semangat menyampaikan firman Tuhan, kayak dirasa dia sangat bersemangat sekali untuk menyampaikan firman Tuhan supaya didengar banyak orang, karena itu penting sekali. Nah, yang terjadi adalah si Eutikus duduk di jendela, dia terjatuh, kubrak. Semua mata kaget, semua mata tertuju ke jendela karena tiba-tiba ada benda yang jatuh, dan ternyata itu adalah orang yang bernama Eutikus, jatuh dari lantai 3 sampai ke bawah. Wah, adik-adik, semua orang menduga bahwa beliau sudah game over, sudah mati. Tapi Paulus datang memeriksa Eutikus dan mengatakan,
dia nggak mati. Dia nggak mati. Didekapnya lah Eutikus dan lihat ternyata Eutikus tidak mati. Adik-adik, semua kita pasti pernah ngerasain rasa ngantuk ya. Kayu ini pernah tuh, ya waktu itu udah lama sekali sih. Jadi Kayu ini lagi naik motor, diboncengin sama Kak Dona, Kayu ini duduk di belakang. Kena angin kan ya kalau naik motor ya, sambil diboncengin kena angin. Kayu ini udah pegangan sama Kak Dona. Kayu ini ngantuk, petuk. Kepala Kayu ini terbentur sama badannya Kak Dona, petuk aja. Saking ngantuk dan kena angin semilir-semilir. Nah, adik-adik apalagi kalau kita duduk di jendela, duduk dekat jendela itu pasti ada angin kan, semilir-semilir terbang, membuat kita ngantuk. Nah, Kayu mau bilang sama kalian semua nih adik-adik, marilah kita belajar menempatkan diri di mana kita harus melakukannya. Contohnya, kalau memang kita sudah tahu besok kita sekolah bangun pagi dan kita punya PR, cepatlah gegas-gegas kita buat. Selesai sekolah jam berapa? Jam 2. Jam 2 selesai sekolah, pulang ke rumah, mandi, makan, cepat langsung buat PR. Sehingga kamu nggak perlu sampai jam 11 malam, jam 12 malam kamu menyelesaikan PR. Atau ketika kamu tahu besok ulangan, persiapkanlah setiap hari, dicicil. Dicicil. Kayak kamu mau makan kan, makan nggak sekali dihabisin kan satu baskom gitu. Tapi dicicil. Nah sama, belajar juga dicicil. Hari ini aku belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 1. Besok aku belajar bab 2. Dicicil. Nah adik-adik, kalau kejadiannya kayak Eutikus, lagi dengerin ceramah, tiba-tiba dia ngorok, akhirnya terjatuh. Akibatnya tidak baik buat dia. Begitu juga dengan kita sudah tahu tugas kita, tapi kita mengabaikan, sehingga kita harus larut malam baru mengerjakan. Kak, kan enak Kak duduk di pinggir jendela kayak Eutikus, bener sih. Nah adik-adik, ini juga buat kita semua pelajaran. Yang pertama adalah, mari kita jangan lengah. Kan biasanya kalau kita di jendela ada semilir anginnya, kita jangan lengah. Kita harus tetap siap sedia. Kita harus siap sedia, jangan lengah. Eutikus Kayu ini tak percaya kalau dia nggak lengah, dia mungkin terjatuh dan gubrak gitu ya. Adik-adik, Tuhan mau ajarin sama kita semua, kondisi-kondisi hari ini kita harus tetap waspada, kita harus tetap belajar mempersiapkan diri kita lebih baik. Adik-adik, kita mau belajar dari hal ini bahwa marilah kita berada di tempat yang tepat ketika kita harus melakukan sesuatu. Dan di tempat yang tidak tepat dapat membahayakan kita semua, benar nggak? Coba kalau tiba-tiba kita ngantuk di sekolah, di kelas. Untung si Andi tadi gurunya baik, menegur dengan kasih, terus suruh si Andi pergi cuci muka supaya segar. Nah, gimana kalau tiba-tiba sang guru lihat muridnya terus dia marah-marah? Wah, kita sedih juga kan adik-adik ya. Nah adik-adik, marilah kita menempatkan diri pada posisi yang tepat. Artinya apa? Kalau memang kita tahu kita sedang lelah dan sudah mengantuk, baiklah kita pagi-pagi selesai sekolah itu menyelesaikan tugas kita. Kalau kita sudah tahu jam 8 pagi hari Minggu kita ke gereja, jangan kita lalai. Antar aja aku gereja, ibadahnya kan online tuh, bisa jam berapa aja saya nonton. Kita bukan nonton loh adik-adik, tapi kita tetap nyanyi memuji Tuhan. Ntar aja sore aja deh ibadahnya Kak, aku mau bangun siang aja hari Minggu gitu ya. Nggak boleh bos, nggak boleh cepat bos. Lagi mau tanya sama kalian bosan nggak main game? Berapa lama kalian main game dibanding kalian belajar sama baca firman? Kak, main game mah nggak bosan, seru Kak sama teman-teman. Dan saya mesti fokus Kak sama game saya. Loh, adik-adik dengar baik-baik. Kita pun harus belajar untuk tidak cepat bosan ketika mendengar firman Tuhan, ketika membaca firman Tuhan, ketika membaca Alkitab, ketika belajar pelajaran yang diberikan oleh guru. Jangan bosan, fokus. Fokus. Coba kalau adik-adik nggak fokus,
pasti kalian nggak bisa mengerjakannya. Apalagi kalau pelajaran matematika di sekolah, kalau nggak fokus nggak bisa mengerjakannya, benar nggak? Nah adik-adik, kita mau belajar hari ini, kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasmani yang cuma dikasih makan, minum, pakaian, tapi ada juga kehidupan rohani kita, kehidupan batinnya kita, yang kita kasih makan, yang kita perhatikan. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, beribadah, berdoa datang kepada Tuhan. Sebab itu nggak boleh bosan beribadah. Setuju? Yes, saya setuju. Setuju kita untuk tidak bosan beribadah. Ibadah bukan cuma di hari Minggu, di hari-hari biasa pun, Senin sampai Sabtu kita beribadah. Kak, kan kayaknya cuma tayangin ibadahnya hari Minggu doang. Kan Donald cerita cuma hari Minggu. Betul, secara tayangan hanya hari Minggu. Tapi kita beribadah itu setiap hari bersama papa, mama, dan koko, cici di rumah. Datang berdoa bersama-sama saat teduh, berdoa, membaca Alkitab, mendoakan orang banyak, bernyanyi bagi Tuhan. Kita lakukan di rumah dengan tidak bosan. Yang kedua, ketika kita melakukannya, kita harus melakukannya dengan fokus. Coba nih adik-adik perhatikan, kalau papa mama kalian lagi bawa kendaraan nih ya, pasti fokus. Gak boleh sambil telepon, sambil chatting. Kalau nggak fokus bahaya di jalan depan. Wah, bisa salah setir. Nah, sama begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kita ikut Tuhan harus fokus. Fokus kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi hari kita belajar seperti firman Tuhan ajar sama kita. Jadilah kita orang yang gak pernah bosan-bosan jemu-jemu ketika mendengar firman Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat untuk beribadah. Belajar pun seperti itu, tidak boleh bosan-bosan. Kak, bosan nih Kak pelajarannya, banyak banget hafalannya Kak. Ya itulah tugas kamu. Jangankan kamu, Kak ini juga masih belajar, masih baca buku. Jadi tidak boleh bosan, jangan mudah bosan. Coba kalian bosan gak main game? Enggak kan? Nah coba miliki juga rasa tidak bosan ketika kamu belajar, ketika kamu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan membantu orang tua di rumah. Fokus juga dalam kau belajar untuk menggapai cita-cita kamu. Kalau kalian mau punya cita-cita kan, fokuslah untuk mengejar cita-citamu dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Sebab itu adik-adik, mari kita mau belajar hidup kita supaya kita menjaga hidup kita, bukan sekedar kita cuma makan, minum, pakai, tapi kita juga perhatikan kehidupan rohani kita. Dengan firman Tuhan dengan tidak jemu-jemunya, berdoa dengan tidak jemu-jemunya, memuji Tuhan dengan tidak jemu-jemunya, dan fokus ketika beribadah sama Tuhan. Kayu ini tunggu kiriman video kalian dalam ibadah hari ini lewat WA yang mami papi kalian kirim, atau kalian punya nomor handphone, kirim ke Kayu ini. Dan jangan lupa adik-adik, kita tetap semangat beribadah sama Tuhan setiap hari di rumah bersama papa, mama, koko, dan cici kita. Firman Tuhan sampai hari ini, dan Kayu ini rindu anak-anak Joyful Kid bersama dengan papa, mama selalu rindu untuk belajar firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Kita akan akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Yuk, sebelum berdoa, Kayu ini mau sampaikan pengumuman. Jangan lupa kirimkan hasil karya kalian yang untuk mengikuti lomba membuat kartu Valentine berbentuk fisik atau lewat media, lewat elektronik gitu ya, lewat desain komputer. Silakan ke WA Kayu ini atau ke WA Kayu ini. Yang kedua adalah lomba membuat lomba Imlek. Kalian lomba berbusana nuansa Imlek. Jadi yang pria, wanita, silakan kalian mengikuti lomba untuk turut merayakan Hari Raya Imlek. Jadi lomba busana ya adik-adik ya. Silakan kirim melalui foto atau video ke nomor Kayu ini. Itu aja pengumumannya hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita berdiri adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, bersama kita bagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita akan satu pujian bagi kita. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Dan kita rindu
untuk kita sungguh-sungguh memiliki hati yang tidak jemu-jemu ketika kita datang sama Tuhan. Hati yang fokus tertuju sama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, gak pernah bosan mengasihi kita. Mari kita coba belajar mengasihi Tuhan dan tidak jemu-jemunya. Mari bersama kita puji bagi Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Aku siap mendengarkan, bicaralah Tuhan. Jadi yang dikasih Tuhan, mari kita bersatukan hati kita berdoa, bersyukur berfirman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kita untuk kita tidak jemu-jemunya untuk mendengar firman Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berguna buat hidup kita, untuk kita fokus dalam melakukan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami serius dan kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Untuk kami juga serius ketika kami mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, ketika kami beribadah kepadamu. Mata hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan, pikiran kami tertuju kepadamu, fokus kepada Engkau ya Tuhan. Dan bila kami merasakan sukacita, kami bersemangat dalam kami melakukannya Tuhan. Kami tidak jemu-jemu, kami tidak bosan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang kami telah lakukan. Bila ini menyukakan hati Tuhan, ini berkenan kepadamu ya Bapa. Ajari kami sejak kami masih kecil ini, untuk kami melakukan firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan bila Kau dapati kami setia adanya sampai akhir hidup kami, sampai kami dewasa kelak, kami setia mengasihi Tuhan. Berkati sekolah minggu di mana kami beribadah, berkati Joyful Kid Tuhan. Berkati gereja di mana kami beribadah, dari mulai kepala sidang kami, Om Samuel, Tante Wiwi, para pengurus, Om Tante yang membantu pelayanan di gereja, dan juga setiap kakak-kakak pembina sekolah minggu. Bahkan kami setiap umat-Mu Tuhan, dari kami anak-anak sekolah minggu, remaja muda, hingga dewasa, lansia, Tuhan memberkatinya. Ajari kami Tuhan juga untuk kami semua jemaat-Mu dan jemu-jemu dalam beribadah kepadamu. Tuhan, berkati bangsa kami merindukan Tuhan. Bangsa kami boleh kembali dan boleh normal sebagaimana adanya. Kami mohon Tuhan masa pandemi ini dapat kami lalui semua dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati papa mama kami dan pekerjaan usaha mereka. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan buat papa mama kami. Tuhan berkatilah papa mama kami. Dan biarlah papa mama kami menjadi papa mama yang juga fokus dalam mencintai Kamu, yang tidak pernah bosan untuk mengasihi Engkau Tuhan, sehingga dapat mengajari kami untuk kami terus mencintai Engkau Yesus seumur hidup kami. Berkati Koko, cici kami Tuhan. Berkati keluarga besar kami. Jika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun yang sedang mereka alami, kami mau belas kasihan-Mu, Engkau yang menyembuhkannya. Jika ada yang lemah, keluarga kami Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang kami mau terima
berkat daripada Engkau melalui berkat kami hari ini. Ada dia dikasih Tuhan, marilah angkat kedua tanganmu, pandanglah kepada Yesus, dan aminkan setiap perkataan ini. Diberkatilah Engkau dalam masa hidup, dalam masa muda. Diberkatilah Engkau dalam Engkau mengikuti studi. Diberkatilah Engkau untuk menggapai cita-cita. Diberkatilah Engkau keluar masuk dari rumah. Diberkatilah papa mama. Diberkatilah menjadi kerinduan, cita-cita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Terimalah berkat hikmat, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidupkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah Joyful Kids minggu mendatang. Shalom.